Kamis 22 Agustus 2024 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa, selebriti maupun komika turun ke jalan untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Tak hanya di depan gedung DPR RI, demo juga berlangsung di berbagai daerah, termasuk di luar Pulau Jawa. Yogyakarta, Semarang, Bandung, Jambi, Padang, Lampung, dan Makassar menjadi beberapa daerah yang menggelar demonstrasi. Lalu kenapa tiba-tiba ada protes massal dari seluruh elemen masyarakat? Apa yang menjadi penyebabnya? Semua huru-hara ini berawal dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-22/2024 pada Selasa 20 Agustus 2024. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah yang dimohonkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% dari perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya, yakni 20% kursi DPRD. Lalu kini MK memutuskan threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen atau perseorangan atau non-partai, sebagaimana diatur pada pasal 41 dan 42 Undang-Undang Pilkada. Aturan baru ini membuka kans bagi sejumlah partai politik untuk mengajukan wakil tanpa perlu berkoalisi. Salah satunya adalah PDIP yang dirumorkan akan mengajukan nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. Selain soal ambang batas pencalonan, MK juga menetapkan batas usia calon kepala daerah minimal 30 tahun. Adapun syarat usia ini dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Adanya putusan itu menutup pintu bagi putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Ia dirumorkan akan maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah bersanding dengan Ahmad Lutfi. Putusan MK ini disambut baik oleh sejumlah politikus dan warganet di media sosial. Misalnya ex-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai putusan MK itu bisa meminimalisir potensi kota kosong dan calon boneka di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Peluang untuk meminimalisir ketidakadilan dan permainan curang, perbuatan melawan hukum tapi perbuatan melawan moral, melawan mala inse, ya mala inse namanya. Jadi ya sekarang saya kira KPU udah tahu, semuanya udah dengar, dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan begitu palu diketok, langsung diserahkan hari itu juga. Nggak bisa beralasan, wow saya belum nerima apa putusannya. Tadi udah disuruh bawa pulang. Tetapi kesenangan publik tak berlangsung lama. Kejutan menjelang pilkada kali ini belum berakhir sampai di putusan MK. Karena tak lama usai putusan itu dibacakan, Badan Legislasi DPR tiba-tiba merencanakan revisi Undang-Undang Pilkada. Usai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pencalonan, Badan Legislasi DPR tiba-tiba merencanakan revisi Undang-Undang Pilkada. Tak sampai di situ, pembahasan revisi ini dipadatkan dalam 1 hari. Lalu apa yang diubah dalam rapat ini? Pertama, kebanyakan balik DPR bersepakat menghidupkan kembali ketentuan ambang batas putusan MK yang baru. Dalam hal ini menyepakati bahwa parpol pemilik kursi DPRD hanya dapat mengajukan calon kepala daerah jika memenuhi syarat 20% kursi atau 25% suara sah di pemilu anggota DPRD. Sementara aturan MK hanya berlaku bagi partai politik non-parlemen alias yang tidak memiliki kursi di DPRD. Nah, aturan baru ini menutup pintu bagi PDIP untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Sebab PDIP tidak memenuhi syarat 25% suara sah atau 20% kursi di DPRD Jakarta. Selain soal ambang batas pencalonan,
DPR RI juga menolak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia minimum calon kepala daerah. Balik DPR pilih mengikuti putusan Mahkamah Agung yang dibuat hanya dalam tempo 3 hari, yaitu titik hitung usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan. Kebanyakan fraksi selain PDIP menganggap bahwa putusan MA dan MK sebagai dua opsi yang sama-sama bisa diambil salah satunya. Mereka menilai DPR bebas mengambil putusan mana untuk diadopsi dalam revisi Undang-Undang Pilkada sebagai pilihan politik masing-masing fraksi. Pada akhirnya, DPR menyetujui untuk menolak putusan MK dan mengikuti aturan dari MA. Tak cuma DPR, aturan baru juga disepakati DPD dan pemerintah yang turut hadir dalam rapat itu. Situasi ini pun menjadi angin segar untuk putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep yang mulai digadang-gadang maju Pilkada Jawa Tengah 2024. Rapat ini dinilai penuh intrik dan syarat akan kepentingan penguasa. Sebab kesepakatan dicapai dengan kilat. Sejumlah fraksi di DPR seperti fraksi PDIP tak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat. RUU itu juga akan segera disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis 22 Agustus 2024. Dalam perkembangan terbaru, rapat paripurna ini ditunda karena peserta rapat tidak memenuhi quorum yakni 3/4 dari total keseluruhan anggota. Hasil rapat balik DPR inilah yang melahirkan perlawanan dari berbagai elemen masyarakat Indonesia. Langkah DPR yang ngebut dalam membahas revisi Undang-Undang Pilkada disebut syarat akan kepentingan politik pragmatis. Dalam hal ini, salah satunya agar Kaisang dapat tetap maju dalam Pilkada 2024. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura. Sementara pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut, langkah DPR mengebut revisi Undang-Undang Pilkada pasca terbitnya putusan MK tak ubahnya sebuah kegilaan. Nah, ini kegilaan yang perlu kita luruskan memang. Jadi saya senang nih diajak ngobrol di acara ini ya. Karena begini, putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh ditafsirkan secara berbeda oleh partai-partai politik melalui undang-undang ataupun perpu atau apapun. Karena kita harus paham bahwa yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu kan MK menafsirkan konstitusi itu sebenarnya maunya pengaturan dalam bentuk undang-undang itu kayak apa sih? Itu mungkin dalam bahasa sederhana seperti itu ya. Nah, jadi dan segala penalaran hukumnya itu biasanya dijelaskan panjang lebar dalam putusan mereka, dan saya sudah baca dan menurut saya penalaran itu baik, bisa diterima dengan sangat baik. Itu harusnya nggak boleh disimpangi. Nah, yang dilakukan pada hari ini, yang tadi sudah ditayangkan sedikit ceritanya, adalah ternyata para partai-partai politik yang ada di DPR, karena mereka punya wewenang bikin undang-undang, ingin memutarbalikkan putusan itu. Jadi, seperti yang sekarang ini, yang tadi saya bilang, membatasi pilihan kita sebagai warga yang memilih, membuat kita terbatasi siapa calon yang bisa kita pilih. Itu yang sekarang tengah terjadi. Nah, ini sebenarnya salah. Massa pun turut melakukan perlawanan dengan turun ke jalan. Di depan gedung DPR RI, seluruh elemen masyarakat dari mulai komika, aktor, akademisi, dan tokoh politik datang untuk menyampaikan aspirasi. Tak hanya terjadi di depan gedung DPR RI, demo juga berlangsung di berbagai daerah, termasuk di luar Pulau Jawa. Mereka menyuarakan protes yang sama, yakni terkait dengan revisi RUU Pilkada 2024. Alarm peringatan darurat telah dinyalakan. Masyarakat tumpah ruah ke jalanan memprotes hukum di negeri sendiri yang begitu mudahnya diubah. Seperti kata banyak analis, semuanya dilakukan demi memenuhi kepentingan politik pragmatis dari para penguasa. Dalam hal ini, majunya Kaisang Pangarep dalam pilkada, serta upaya untuk menjegal PDIP di berbagai daerah, tak hanya Jakarta. Sampai sejauh apa api perlawanan ini akan berkobar? Dan dengan perlawanan yang sedemikian besar, masihkah pemerintah mempertahankan isi rancangan undang-undang pilkada ini? Mari kita kawal terus demokrasi di negara kita, hanya di kanal YouTube Kompas.com.